Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta webinar yang diselenggarakan oleh penerbit Raja Grafindo Jakarta, saya mengucapkan terima kasih kepada panitia yang menyelenggarakan webinar pada siang ini. Para peserta yang berbahagia, bapak-bapak dan ibu-ibu, generasi muda, para mahasiswa, para siswa, pada kesempatan ini saya mengangkat topik tentang kiat membaca cerdas dan cepat dengan subjudul perlu dan penting bagi semua. Saya, Profesor Dr. Ermanto SPD MHUM, dosen Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang yang juga sebagai penulis buku keterampilan membaca cerdas, panduan meningkatkan literasi sains bagi mahasiswa yang diterbitkan oleh Raja Grafindo Jakarta. Para peserta webinar yang berbahagia, perlu saya sampaikan bahwa membaca secara cerdas dan membaca secara cepat itu adalah perlu dan penting bagi kita, bagi siapa saja. Apalagi bagi para mahasiswa, atau calon-calon mahasiswa, para siswa semuanya. Itu adalah sangat penting bagi kita. Untuk penjelasan ini, saya jelaskan beberapa kiat. Yang pertama adalah memahami jenis bacaan secara baik. Jadi kita perlu paham betul bahwa ada perbedaan-perbedaan jenis bacaan tersebut. Yang pertama, ada kelompok buku ilmiah dan buku sastra. Buku ilmiah harus kita pahami, walaupun dia terdiri atas beberapa bab, dan buku sastra juga terdiri dari atas beberapa bab, tapi berbeda. Buku ilmiah, pada umumnya judul menggambarkan isinya, sedangkan buku sastra bisa jadi judul tidak menggambarkan isinya. Para siswa, para peserta, para mahasiswa yang berbahagia, buku ilmiah ditulis berdasarkan proses ilmiah, sedangkan buku sastra ditulis berdasarkan proses imajinasi para penulisnya. Tentulah berbeda cara memahaminya. Yang kedua, kita harus memahami juga jenis wacana sastra, jenis wacana berdasarkan tujuannya. Ada wacana ekspresif, ada wacana referensial, wacana referensi, ada wacana sastra, dan ada wacana persuasif yang mempengaruhi para pembaca. Yang ketiga, ada lagi jenis wacana berdasarkan cara pemaparannya, bagaimana orang memaparkan pemikirannya. Ada wacana naratif karena dia dalam bentuk bercerita. Ada wacana prosedural karena berurutan prosedurnya. Ada wacana hortatorik yang mempengaruhi orang. Ada wacana ekspositorik yang memaparkan pemikirannya, dan ada wacana deskriptif yang ingin menggambarkan. Secara umum kita harus paham terutama buku ilmiah dengan buku sastra. Nanti kita jelaskan satu persatu. Para peserta webinar, kiat yang kedua, kita harus memahami karakteristik bacaan. Ini sangat penting bagi kita supaya kita bisa memahami isi bacaan itu secara baik. Pertama, karakteristik buku. Kita harus jelas bahwa buku berbeda dengan yang lainnya. Buku terdiri atas bab dan itu sangat panjang, halamannya cukup. Biasanya ya rata-rata 100 sampai 400 halaman sampai 500 halaman, itu adalah karakteristik buku dan terdiri atas bab-bab. Bisa ditulis oleh satu orang, bisa ditulis oleh beberapa orang. Para peserta webinar, berikutnya adalah karakteristik laporan. Laporan terdiri atas beberapa bab juga, tetapi babnya berbeda dengan bab buku. Laporan penelitian secara karakteristiknya pada umumnya terdiri atas 5 bab. Ada bab pendahuluan tentang permasalahan, ada bab yang kedua tentang teori. Jika kita mencari teori ada di bab 2. Kita ingin mencari bagaimana cara meneliti, itu ada pada bab 3. Sedangkan bagaimana isi hasil penelitian itu ada pada bab 4, dan pendahuluan penutup atau kesimpulan itu ada pada bab 5. Itu harus kita pahami, nanti kita jelaskan satu persatu. Berikutnya adalah karakteristik artikel ilmiah. Artikel ilmiah biasanya artikel atau tulisan yang kurang lebih sekitar 5.000 kata, 10 halaman, itu terdapat di dalam
jurnal ilmiah. Para mahasiswa, jurnal ilmiah biasanya terdiri atas beberapa bab kecil. Ada bagian pendahuluan, ada bagian metode, ada bagian hasil dan pembahasan, dan nanti ada bagian tersebab simpulan. Kalau kita ingin mencari bagaimana cara menelitinya, itu ada di bab metodenya. Demikian juga kalau ada masalahnya ada di bab 1. Hasilnya ada di bab atau sebab yang ketiga, hasil dan pembahasan. Bagaimana simpulannya ada di sebab simpulan. Itu karakteristik artikelnya. Para peserta webinar, berikutnya adalah artikel populer. Tapi artikel populer biasanya terdapat di dalam media massa. Di dalam media massa cetak. Kalau sekarang bisa juga di dalam media massa elektronik. Tetapi lazimnya ini jarang dikutip untuk membuat tulisan-tulisan artikel ilmiah. Berikutnya ada karakteristik berita. Para peserta webinar, karakteristik berita itu juga harus kita pahami. Apalagi berita sekarang sangat banyak terdapat di dalam media massa elektronik atau media massa daring atau dalam portal berita dalam bentuk daring. Ini sangat penting, perlu saya jelaskan khusus untuk karakteristik berita. Berita umumnya karakteristiknya terdiri atas judul, kemudian ada terdiri yang kita sebut nanti teras berita, nanti juga ada tubuh berita. Tetapi antara judul dan teras berita biasanya ada yang disebut dengan baris tanggal. Hal yang sangat penting kalau tidak ada baris tanggal, tetapi di dalam teras berita atau penjelas atau tubuh penjelas paragraf yang kedua itu harus ada yang namanya waktu kejadian, waktu peristiwa berlangsung. Inilah yang harus dipahami oleh pembaca. Sebab pada masa kini ada berita yang sudah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun yang lalu itu disebarkan kembali. Padahal itu berita itu adalah berita yang cukup lama. Sebelum kita menyebarkan berita itu, dan harus kita perhatikan bahwa tanggal berita itu bisa dilihat pada paragraf pertama yang disebut dengan teras berita, atau paragraf kedua pada tubuh berita, atau pada tubuh berita paragraf berikutnya. Tapi setidaknya pada paragraf 1, paragraf 2 itu pasti ada tanggal kejadian. Jika tanggal kejadian tidak ada yang disebut dengan when atau waktu, berarti berita itu adalah bukan berita yang bagus. Jadi, para peserta webinar, berita yang ada di dalam media daring, portal berita daring, atau yang sudah disebarkan ke dalam media sosial, itu harus dilihat tanggalnya. Jangan terburu-buru menyebarkan berita itu, padahal berita itu tidak cocok lagi dengan zamannya. Selain itu juga, para peserta webinar, untuk berita juga diperhatikan judulnya. Kadang-kadang para wartawan membuat judul tidak terlalu terkait dengan isi, karena maksudnya wartawan ingin meningkatkan rasa ingin tahu pembaca. Dibuatlah judul-judul yang agak berbeda isinya dengan judul berbeda dengan isinya. Jadi kita harus hati-hati. Itu yang harus kita pahami untuk karakteristik berita. Para peserta webinar, buku ilmiah atau buku teks seperti pada gambar ini adalah buku ilmiah atau buku teks yang perlu kita pahami. Karakteristiknya adalah, pertama, judul buku pastilah menggambarkan isinya. Jadi kalau diperas yang sangat kecil dalam bentuk beberapa kata, apa isi bukunya itu adalah isi buku itu adalah tergambar di dalam judul. Judul harus menggambarkan isi buku tersebut. Para peserta webinar, yang kedua, judul bab juga menggambarkan isi bab itu. Jadi buku ilmiah harus seperti itu, dibuat oleh para pengarangnya, karena nanti juga disunting oleh para penyunting di penerbit. Maka kalau ingin melihat apa isi bab itu, maka judul bab itu pastilah menggambarkan isi bab itu. Berikutnya, yang ketiga, judul subbab juga menggambarkan isi subbab itu. Jadi artinya, kalau kita diminta menyatakan apa isi buku itu dalam bentuk singkat, itu adalah isinya sesuai dengan judul buku itu. Kalau kita ingin melihat lebih luas lagi, apa penjelasannya? Penjelasannya adalah sesuai dengan judul-judul subbab. Jika ditambah, para peserta webinar, dapat saya jelaskan atau saya tegaskan kembali bahwa isi
buku ilmiah atau buku teks adalah digambarkan oleh judul buku, digambarkan oleh judul bab, digambarkan oleh judul subbab, tidak oleh yang lain. Para peserta webinar, berikutnya kita lihat karakteristik buku sastra. Walaupun sastra itu terdiri juga atas subbab-subbab, tetapi kadang-kadang harus kita pahami karakteristiknya. Pertama, judul buku atau judul novel belum tentu menggambarkan isi novel tersebut. Bisa jadi belum menggambarkan isi novel secara gamblang kepada kita. Untuk itu, maka melihat atau memahami sastra, novel, cerpen harus kita baca, karena karakteristik sastra memang harus untuk dibaca dan untuk dinikmati. Berikutnya, demikian juga judul bab novel belum tentu 100% menggambarkan isi bab novel itu. Untuk itu kita perlu membaca novel atau cerpen itu. Demikian juga judul subbab novel belum tentu menggambarkan isi subbab novel itu. Karena karakteristik buku sastra memang harus untuk dibaca dan untuk dinikmati. Para peserta webinar yang berbahagia, kiat yang ketiga, pahami letak topik paragraf. 1. Letak topik pada paragraf paparan atau deskripsi itu berbeda dengan letak topik pada paragraf yang lainnya. Pada umumnya ini terdapat pada paragraf-paragraf cerita. Berikutnya, letak topik pada paragraf narasi juga harus kita pahami. Dia berbeda karena dia dalam bentuk cerita juga. Para peserta webinar, dapat saya jelaskan atau saya tegaskan kembali bahwa isi buku ilmiah atau buku teks adalah digambarkan oleh judul buku, digambarkan oleh judul bab, digambarkan oleh judul subbab, tidak oleh yang lain. Para peserta webinar, berikutnya kita lihat karakteristik buku sastra. Walaupun sastra itu terdiri juga atas subbab-subbab, tetapi kadang-kadang harus kita pahami karakteristiknya. Pertama, judul buku atau judul novel belum tentu menggambarkan isi novel tersebut. Bisa jadi belum menggambarkan isi novel secara gamblang kepada kita. Untuk itu, maka melihat atau memahami sastra, novel, cerpen harus kita baca, karena karakteristik sastra memang harus untuk dibaca dan untuk dinikmati. Berikutnya, demikian juga judul bab novel belum tentu 100% menggambarkan isi bab novel itu. Untuk itu kita perlu membaca novel atau cerpen itu. Demikian juga judul subbab novel belum tentu menggambarkan isi subbab novel itu. Karena karakteristik buku sastra memang harus untuk dibaca dan untuk dinikmati. Para peserta webinar, berikutnya kita jelaskan kiat yang ketiga, yaitu pahami letak topik paragraf. Setidaknya ada 3 jenis paragraf. Yang pertama, paragraf paparan. Kita harus memahami letak topik pada paragraf paparan. Berikutnya, ada paragraf narasi. Letak topik pada paragraf narasi juga harus kita pahami. Yang ketiga, paragraf deskripsi. Jadi setidaknya ada 3 jenis paragraf ini. Paragraf paparan itu biasanya terdapat pada buku-buku ilmiah. Paragraf narasi terdapat pada buku-buku cerita atau sastra. Paragraf deskripsi juga terdapat pada umumnya banyak terdapat pada buku-buku sastra. Tetapi bagi kita, bagaimana cara paragraf itu ditata dalam karangan ilmiah seperti buku teks? Letak topik setiap paragraf biasa pada umumnya terletak di awal paragraf. Jadi isi utama dari suatu paragraf itu terdapat pada umumnya terdapat pada paragraf kalimat pertama, yakni paragraf isi. Karena paragraf di dalam suatu buku pada umumnya adalah paragraf isi. Nanti paling-paling ada bagian kecil namanya paragraf pengantar, paragraf penutup, dan paragraf transisi. Tapi pada umumnya adalah paragraf isi. Untuk paragraf isi, paragraf paparan ini, kalimat topik atau isi dari suatu paragraf terletak pada
kalimat topik. Kalimat topik itu pada umumnya terletak di awal kalimat. Selain itu, ada juga yang gabungan, terletak di awal kalimat dan diulang kembali di akhir paragraf. Jadi, terdapat pada kalimat pertama sebuah paragraf atau ditambah dengan paragraf terakhir dari satu kalimat terakhir pada paragraf tersebut. Baiklah. Selain itu, saya jelaskan lagi, yakni kiat yang keempat. Pahami pemarkah grafika. Untuk menggambarkan isi dari suatu buku, pada umumnya ahli grafika, tenaga tata letak dari suatu buku sudah ingin menunjukkan secara penanda-penanda grafika. Pertama, cetakan hitam itu adalah sebagai pemarkah informasi. Cetakan hitam menunjukkan di situ adalah hal penting dari suatu informasi yang terdapat di dalam buku itu. Jadi kita harus mengecek, melihat, memperhatikan cetakan-cetakan hitam, karena itu biasanya menunjukkan hal penting atau informasi penting. Yang kedua, perlu juga kita pahami cetakan miring atau italik. Tulisan-tulisan miring, kata yang ditulis secara miring, kalimat yang ditulis secara miring, itu perlu dipahami bahwa itu adalah sebagai penanda menunjukkan kepada pembaca bahwa informasi itu sangat penting pada kita. Jadi, jika ada cetakan hitam, jika ada cetakan miring atau tulisan miring, kata yang ditulis miring, kalimat yang ditulis miring, itu biasanya menunjukkan kepada kita pembaca bahwa itu adalah informasi penting yang harus kita pahami. Para peserta webinar, berikutnya contoh bahwa ada tulisan cetak tebal seperti paragraf ini adalah menunjukkan penting, sehingga kita buat dalam bentuk jejaring pemahamannya adalah seperti ini. Jadi intinya dalam jejaring pemahaman hanya dalam bentuk 4 kalimat penting ini saja, walaupun tadi kalimat yang sangat penting, tapi adalah berdasarkan cetakan hitam itu menunjukkan hanya 4 kalimat penting ini isinya. Jadi itu bisa dibaca secara cepat. Berikutnya kita lihat lagi dalam paragraf seperti ini ada ditulis miring. Tulisan miring ini menunjukkan bahwa itu adalah sangat penting. Jadi ada tulisan miring kata pertama dan sini isinya, kemudian kedua dan sini isinya. Seperti ini artinya pengarang ingin menunjukkan bahwa ini adalah sangat penting. Dalam jejaring pemahaman hanya 2 kata kunci ini saja di dalam paragraf tadi. Jika disimpulkan paragraf yang panjang tadi isinya hanya ternyata 2 konsep atau konsep penting tersebut. Para peserta webinar, kiat yang kelima, pahamilah pemarkah numerik. Jadi kita lihat ada 2 pemarkah numerik itu. Pertama, penomoran dengan angka sebagai pemarkah informasi. Jika ada di dalam buku ada penanda-penanda angka, biasanya itu adalah sangat penting informasinya. Jadi sekali lagi, paragraf atau di dalam paragraf, di dalam subbab, di dalam bab, jika terdapat paragraf itu berisi nomor, itu adalah menunjukkan bahwa itu adalah informasi penting untuk kita pahami. Selain itu, ada juga penomoran itu menggunakan abjad seperti A, B, C, D. Itu juga sama dengan angka, biasanya menunjukkan informasi penting. Kedua ini biasanya saling berganti untuk menunjukkan turunannya. Jika dimulai dengan angka, biasa turunannya adalah A. Itu adalah hal-hal penting. Informasi ditandai oleh pemarkah numerik tadi, baik dengan menggunakan angka maupun menggunakan alfabet atau abjad. Para peserta webinar yang berbahagia, contoh di dalam paragraf seperti ini, kita cepat melihat bahwa ada 1, 2, 3, 4. Itulah informasi pentingnya di dalam satu paragraf yang panjang tadi. Jadi kalau ingin kita membaca cepat, langsung lihat angka 1, 2, 3, dan 4 itu. Mungkin kalimat-kalimat penjelas lain itu hanya pendukungnya. Berikutnya, kita juga bisa melihat pada
dari angka 1, 2, 3, dan 4, ternyata paragraf yang panjang tadi isinya hanya 4 kata kunci atau 4 konsep penting seperti dalam jejaring pemahaman kita ini. Jadi itulah yang harus kita lakukan secara cepat. Para peserta webinar yang berbahagia, berikutnya contoh yang keempat ini juga saya lihat ada penanda dengan A, B, C, D, E. Jika kita melihat paragraf yang panjang ini ternyata dapat kita lihat dalam jejaring pemahaman kita, ringkasnya adalah 5 kata kunci seperti ini. Itu yang harus kita pahami para peserta webinar. Jadi, berdasarkan penjelasan tadi, hanya kita membaca secara cepat. Kalau membaca buku, kalau ingin meringkas, pasti tergambar dalam judulnya. Jika kita ingin meringkas lebih luas lagi, itu tergambar dalam bab-babnya. Dan jika kita ingin memahaminya lebih luas lagi, itu tergambar melalui subbab-subbabnya. Jika kita ingin memahami lebih luas lagi, kita melihat kalimat-kalimat awal setiap paragrafnya. Karena itu pada dominannya seperti itu. Kalau kita ingin melihat lagi, lihatlah pemarkah numerik tadi, termasuk juga pemarkah grafika tadi. Lihat pemarkah grafika, ada yang cetak tebal, ada yang cetak miring. Kemudian, ingin lebih luas lagi, perhatikan juga pemarkah numerik. Jadi ada angka, ada alfabet yang digunakan untuk uraiannya.